Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhazah Feziatul Ain dengan NIM 20221008. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan tentang unsur golongan 15. Sifat-sifat unsur golongan 15 beragam dan lebih sulit untuk dirasionalisasikan dalam jari-jari atom dan konfigurasi elektron daripada unsur-unsur blok P yang kita temui selama ini. Kecenderungan peningkatan karakter logam pada suatu golongan dan stabilitas bilangan oksidasi rendah pada kaki golongan masih terlihat jelas, tetapi diperumit oleh luasnya kisaran bilangan oksidasi yang tersedia. Elemen-elemen unsur 15. Semua anggota golongan selain N adalah padatan dalam kondisi normal, namun kecenderungan peningkatan karakter logam ke bawah golongan tidak jelas karena konduktivitas listrik unsur yang lebih berat sebenarnya menurun dari AS ke BSI. Peningkatan normal konduktivitas ke bawah suatu golongan mencerminkan jarak energi atom yang semakin dekat, tingkat dalam elemen yang lebih berat, dan karenanya pemisahan yang lebih kecil dari pita valensi dan konduksi. Kecenderungan konduktivitas yang berlawanan dalam kelompok ini menunjukkan bahwa harus ada karakter molekular yang lebih jelas dalam keadaan padat. Memang struktur padat AS, SB, dan BI memiliki 3 atom tetangga terdekat dan 3 lainnya pada jarak yang jauh lebih besar. Fosfor 2 putih adalah padatan berlilin yang terdiri dari tetrahedral P. Meskipun sudut PPP kecil 60 derajat, molekul-molekulnya bertahan dalam uap hingga sekitar 800 derajat Celcius. Tetapi di atas suhu tersebut konsentrasi keseimbangan P menjadi cukup besar. Fosfor putih sangat reaktif dan terbakar di udara untuk menghasilkan PO. Di samping ini ada gambar terkait dengan fosfor putih. Berbeda dengan praktek biasa memilih fase yang paling stabil dari suatu elemen sebagai fase referensi untuk perhitungan termodinamika, fosfor putih diadopsi karena lebih mudah diakses dan dikarakterisasi lebih baik daripada bentuk lainnya. Salah satu lapisan fosfor hitam yang mengerut, perhatikan koordinasi piramidal trigonal dari atom-atom pada gambar yang di sampingnya. Arsenik ada dalam 2 bentuk padat, arsen kuning dan arsenik logam. Arsenik kuning dari arsenik gas, keduanya terdiri dari molekul AS tetrahedral. Struktur paling stabil pada suhu kamar logam AS dan SB dan BI dibangun dari lapisan heksagonal berkerut di mana setiap atom memiliki 3 tangga terdekat. Lapisan menumpuk sedemikian rupa sehingga menghasilkan 3 tetangga yang lebih jauh di jaring yang berdekatan seperti dijelaskan pada gambar di samping. Senyawa sederhana. Nitrogen membentuk senyawa biner nitrida dengan hampir semua unsur nitrida diklasifikasikan sebagai garam kovalen dan interstitial. Nitrogen juga membentuk azida yang berisi N-ion di mana bilangan oksidasi rata-rata nitrogen adalah -13. Suka NP membentuk senyawa dengan hampir setiap unsur dalam tabel periodik. Ada banyak jenis fosfida dengan rumus mulai dari MP hingga MP tersusun dalam cincin rantai atau sangkar, misalnya P3-2, P2-3, dan P3-4. Arsenida dan antimonida dari unsur golongan 13, In dan Ga adalah semikonduktor. Semua elemen membentuk hidrida sederhana. Amonia NH5 adalah gas menyengat yang beracun pada tingkat paparan yang tinggi. Amonia adalah pelarut yang sangat baik untuk logam golongan 1, misalnya melarutkan 330 gram CS dalam 100 gram amonia cair pada suhu 50 derajat Celcius. Larutan penghantar listrik yang sangat berwarna ini mengandung elektron terlarut. Sifat kimia garam amonium mirip dengan ion golongan 1, terutama K dan Rb. Garam amonium terurai pada pemanasan dan amonium nitrat adalah komponen dari beberapa bahan peledak. Ini juga banyak digunakan sebagai pupuk. Nitrogen juga membentuk hidrazin cair tidak berwarna NH. Hidrida lain dari golongan 15 adalah fosfin, formal, fosfan, PH, arsina, arsana, ASH, dan stibina, stiben, SBH yang semuanya adalah gas beracun. Senyawa halogen P, AS, dan SB sangat banyak dan penting dalam kimia sintetik. Trihalida dikenal untuk semua unsur golongan 15, namun sementara pentafluorida diketahui untuk semua anggota golongan dari P hingga BI. Pentaklorida hanya diketahui untuk P, AS, dan SB, dan pentabromida hanya diketahui untuk P. Nitrogen tidak mencapai tingkat oksidasi golongannya -5 dalam senyawa halogen biner netral, tetapi mencapai dalam NF-. Agaknya atom N terlalu kecil untuk NF menjadi layak secara sterik. Kesulitan mengoksidasi Bi3 menjadi Bi4 oleh klorin atau bromin adalah contoh efek pasangan inert
pada gambar di samping. Bismut pentafluorida BIF ada tetapi BiCl dan BiBr tidak. Oksida dan oksanion nitrogen. Nitrogen membentuk senyawa okso dan oksoanion di semua tingkat oksidasi dari -5 hingga -1. Nitrogen berada dalam keadaan oksidasi -5 dalam asam nitrat, HNO yang merupakan industri utama bahan kimia yang digunakan dalam produksi pupuk, bahan peledak, dan berbagai macam bahan kimia yang mengandung nitrogen. Ion nitrat NO- adalah zat pengoksidasi yang cukup kuat ketika asam nitrat pekat dicampur dengan asam klorida pekat jeruk berasap aqua regia terbentuk yang merupakan salah satu dari sedikit reagen yang mampu melarutkan platinum dan emas. Anhidrida asam nitrat adalah NO. Ini adalah padatan kristal dengan komposisi NO-. Dalam asam nitrit HNO, nitrogen hadir sebagai N3. Asam nitrat adalah oksidator kuat di nitrogen trioksida. NO anhidrida asam nitrat adalah padatan biru yang meledak di atas -100 derajat Celcius menghasilkan cairan biru yang terdisosiasi menjadi NO dan NO. Nitrogen 2 oksida lebih umum oksida nitrat. NO adalah molekul elektron ganjil namun tidak seperti NO. Ia tidak membentuk dimer yang stabil dalam fase gas karena elektron ganjil terdistribusi hampir merata pada kedua atom dan tidak seperti pada NO sebagai besar terbatas pada atom N. Kejadian dan pemulihan. Nitrogen diperoleh dalam skala besar dengan destilasi udara cair. Nitrogen cair adalah cara yang sangat nyaman untuk menyimpan dan menangani N di laboratorium. Bahan membran yang lebih permeabel terhadap O daripada N digunakan dalam pemisahan skala laboratorium dari udara pada suhu kamar bisa dilihat pada gambar di samping. Fosfor pertama kali diisolasi oleh Henrik Brand pada tahun 1669. Brand salah mengartikan warna mereka, mencoba mengekstraksi emas dari urin dan pasir, dan malah mengekstraksi padatan putih yang bersinar dalam gelap. Unsur ini disebut fosfor setelah bahasa Yunani untuk pembawaan cahaya. Saat ini fosfor diproduksi oleh aksi asam sulfat pekat pada mineral fluorupatit untuk menghasilkan asam fosfat dari mana unsur fosfor selanjutnya diekstraksi Ca5PO43Fs3 plus 5HSO2I 4 menjadi 43HPOI3 plus 45CaSO4S plus HFG. Polutan potensial hidrogen fluorida dari komponen fluorida batuan dipulung oleh reaksi dengan silikat untuk menghasilkan SiF yang kurang reaktif 2- ion 6 kompleks. Hasil pengolahan batuan fosfat dengan asam mengandung kontamin logam D yang sulit dihilangkan seluruhnya, sehingga penggunaannya sebagian besar terbatas pada pupuk dan pengolahan logam. Sebagian besar asam fosfat murni dan senyawa fosfor masih dihasilkan dari unsur tersebut karena dapat dimurnikan dengan sublimasi. Produksi unsur fosfor dimulai dengan kalsium fosfat mentah sebagai batuan fosfat terkalsinasi yang direduksi dengan karbon dalam tungku busur listrik. Silika ditambahkan seperti pasir untuk menghasilkan terak kalsium silikat. Terak cair pada suhu tinggi ini sehingga dapat dengan mudah dikeluarkan dari tungku. Fosfor menguap dan terkondensasi menjadi padatan yang disimpan di bawah air untuk melindunginya dari reaksi dengan udara. Sebagian besar fosfor yang dihasilkan dengan cara ini dibakar untuk membentuk PO yang kemudian dihidrasi untuk menghasilkan asam fosfat murni. Arsenik biasanya diekstraksi dari debu cerobong, peleburan, tembaga, dan timah, namun juga diperoleh dengan memanaskan biji tanpa adanya oksigen. FeASS -700 derajat Celcius menjadi FeSS plus ASG. Antimon diekstraksi dengan memanaskan biji stibnit dengan besi, yang menghasilkan logam dan besi sulfida. Bismut terjadi sebagai bismit BiO dan bismutinit BiS itu diproduksi sebagai produk sampingan dari ekstraksi tembaga, timah, dan seng. Amonia menyediakan rute ke berbagai senyawa nitrogen yang meliputi pupuk, plastik, dan bahan peledak. Nitrogen memainkan peran penting dalam biologi karena merupakan penyusun asam amino, asam nukleat, dan protein, dan siklus nitrogen adalah salah satu proses terbentuk dalam ekosistem. Fosfor digunakan dalam kembang api, bom asap, pembuatan baja, dan paduan. Fosfor merah dicampur dengan pasir digunakan sebagai strip pencolok pada kotak korek api. Natrium fosfat digunakan sebagai bahan pembersih pelunak air dan untuk mencegah kerak pada boiler dan pipa.
Fosfat terkondensasi ditambahkan ke deterjen sebagai pembangun yang meningkatkan deterjensi dengan melunakkan air dengan membentuk kompleks dengan ion logam. Di lingkungan alami, fosfor biasanya hadir sebagai ion fosfat. Fosfor bersama dengan N dan K adalah nutrisi tanaman yang penting. Namun, sebagai akibat dari rendahnya kelarutan banyak logam fosfat sering habis di tanah, dan karenanya hidrogen fosfat merupakan komponen penting dari pupuk seimbang. Sekitar 85% asam fosfat yang dihasilkan digunakan untuk pembuatan pupuk. Siklus nitrogen. Sebagian besar molekul yang digunakan oleh sistem biologis mengandung nitrogen, termasuk protein, asam nukleat, klorofil, berbagai enzim dan vitamin, dan banyak konstituen seluler lainnya. Reduksi biologis nitrogen menjadi amonia dilakukan secara eksklusif oleh prokariota, termasuk bakteri Archaea. Sistem enzim untuk nitrogen setelah nitrogen berkurang. Organisme memasukkan nitrogen ke dalam molekul organik di mana ia memasuki jalur biosintetik sel. Ketika organisme mati dan biomasa meluruh, senyawa organonitrogen terurai dan melepaskan nitrogen ke lingkungan dalam bentuk NH atau NH-, tergantung kondisinya. Aktivasi nitrogen. Nitrogen terdapat dalam banyak senyawa, tetapi N itu sendiri dengan ikatan rangkap 3 antara dua atom sangat tidak reaktif. Lambatnya reaksi N tampaknya disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kekuatan ikatan rangkap 3 NN, seperti molekul CO isoelektronik ikatan ujung khas N ketika bertindak sebagai ligan. Panjang ikatan NN dalam kompleks Ru2 hanya sedikit berubah dari molekul bebas, namun ketika N dikoordinasikan ke pusat logam pereduksi yang lebih kuat, ikatan ini diperpanjang dengan menyumbangkan kerapatan elektron ke dalam orbital N. Nitrida. Nitrida logam dapat dibuat melalui interaksi langsung unsur tersebut dengan nitrogen atau amonia atau dengan dekomposisi termal suatu amida. Contohnya 6LiS plus N2G menghasilkan 2LiNS. Senyawa N dengan HO dan halogen diperlakukan secara terpisah. Macam-macam nitrida. Garam nitrit dapat dianggap mengandung ion nitrida N3-, namun muatan yang tinggi dari ion ini berarti sangat terpolarisasi dan nitrida salin cenderung memiliki karakter kovalen yang cukup besar. Salin nitrida terjadi pada litium Lin3 dan unsur golongan 2 Mn. Nitrida kovalen di mana ikatan En adalah kovalen memiliki berbagai sifat tergantung pada unsur yang terikat N. Beberapa contoh nitrida kovalen adalah boron nitrida Bn, cyanogen Cn, fosfor nitrida Pn, tetrasulfur tetranitrida Sn, dan disulfur dinitrida Sn. Senyawa ini dibahas dalam konteks unsur-unsur lain. Kategori nitrida terbesar terdiri dari nitrida interstisial, unsur-unsur blok D dengan rumus Mn. Atom N menempati beberapa atau semua tempat oktahedral di dalam kisi atom logam berbentuk kubus atau heksagonal. Senyawanya keras dan lembab dengan kilau logam dan konduktivitas mereka banyak digunakan sebagai bahan tahan api dan menemukan aplikasi sebagai cawan lebur, bejana reaksi suhu tinggi, dan selubung termokopel. Azida di mana nitrogen hadir sebagai N-, dapat disintesis dengan oksidasi natrium amida dengan NO- ion atau NO pada suhu tinggi. Bilangan oksidasi rata-rata N dalam ion azida adalah -1. Ion bersifat isoelektronik dengan dinitrogen oksida NO dan CO, dan seperti kedua molekul ini bersifat linear, ini adalah pangkalan Bronsted yang cukup kuat. Asam konjugatnya, asam hidrozat Hn menjadi 4,77. Ini juga merupakan ligan yang terbaik terhadap ion blok D, namun kompleks atau garam logam berat seperti Pbn dan Hgn adalah detonator yang peka terhadap kejut dan terurai untuk menghasilkan logam dan nitrogen. Misalnya PbN3,2S menghasilkan PbS-3Ng2. Azida ionik seperti NaN3In secara kinetik mereka dapat ditangani pada suhu kamar. Natrium azida beracun dan digunakan sebagai bahan pengawet kimia dan pengendalian hama. Fosfida. Senyawa fosfor dengan hidrogen oksigen dalam halogen dibahas secara terpisah. Dia banyak jenis fosfida dengan rumus mulai dari Mp hingga Mp. Mereka termasuk fosfida kaya logam di mana M bagi P 1, monofosfida di mana Mp sama dengan 1, dan fosfida kaya fosfor di mana Mp kurang dari 1. Fosfida kaya logam biasanya sangat lembab, keras, bahan tahan api, rapuh, dan menyerupai logam induk dalam memiliki konduktivitas listrik dan termal yang tinggi. Struktur memiliki susunan prismatik trigonal dari 6, 7, 8, atau 9 ion logam di sekitar atom.
arsenida, antimonida, dan bismutida. Senyawa yang berbentuk antara logam dan arsenik, antimon, dan bismut dapat dibuang dengan reaksi langsung dari unsur-unsurnya. NiS plus ASS menghasilkan NiA. Arsenida dan antimonida dari unsur golongan 13, In dan Ga adalah semikonduktor. Gallium arsenid GaAs adalah yang paling penting dan digunakan untuk membuat perangkat seperti sirkuit terpadu, diode pemancar cahaya, dan diode laser. Amonia. Amonia diproduksi dalam jumlah besar di seluruh dunia untuk digunakan sebagai pupuk dan sebagai sumber utama nitrogen dalam produksi banyak bahan kimia. Titik didih amonia adalah -33 derajat Celcius, yang lebih tinggi dari hidrida, unsur lain dalam golongan, dan menunjukkan pengaruh ikatan hidrogen yang luas. Amonia cair adalah pelarut tak berair yang berguna untuk zat terlarut seperti alkohol, amina, garam, amonium, amida, dan sianida. Reaksi dalam amonia cair sangat mirip dengan reaksi dalam larutan berair, seperti yang ditunjukkan oleh keseimbangan autoprotolisis berikut. 2HOI 2HO3 minus OH sama dengan 14 pada 25 derajat Celcius. Sifat kimia garam amonium sangat mirip dengan garam golongan 1, terutama K dan Rb. Mereka larut dalam air dan larutan garam asam urat seperti NaCl. Hidrazin. Hidrazin NH adalah cairan tak berwarna berasap dengan bau seperti amonia. Ini memiliki rentang cairan yang mirip dengan air, 2-114 derajat Celcius, menunjukkan adanya ikatan hidrogen pada fase cair. Hidrazin mengadopsi A kurang konformasi di sekitar ikatan NN. Hidrazin diproduksi oleh proses Resching di mana amonia dan natrium hipoklorit bereaksi dalam larutan berair encer. Reaksi berlangsung melalui beberapa langkah yang dapat disederhanakan menjadi NH3 plus NaOCl menjadi NaCl2 NaOH. Hidroksilamin. Hidroksilamin NH4 NH Hidroksilamin NHOH adalah padatan hygroskopis tak berwarna dengan titik leleh rendah 32 derajat Celcius. Biasanya tersedia sebagai salah satu garamnya atau dalam larutan berair. Ini adalah basa yang lebih lemah daripada amonia atau hidrazin. Hidroksilamina anhidrat dapat dibuat dengan menambahkan natrium butoksida NaCH2NaO Bu ke dalam larutan hidroksilamina, hidroklorida dalam 1 butanol, NaCl yang dihasilkan disaring, dan hidroksilamin diendapkan dengan penambahan eter. Penggunaan komersial utama hidroksilamin adalah dalam sintesis kaprolaktam yang merupakan perantara dalam pembuatan nilon. Fosfin, arsana, dan stiben. Berbeda dengan peran dominan yang dimainkan amonia dalam kimia nitrogen, hidrida yang sangat beracun dari unsur non-logam yang lebih berat dari golongan 15, khususnya fosfin, pH, dan arsana ASH, kurang penting dalam kimia unsurnya masing-masing. Baik fosfin dan arsana digunakan dalam industri semikonduktor untuk membius Si atau untuk menyiapkan senyawa semikonduktor lainnya seperti GaAs. Dengan pengendapan uap kimia, arsana dan stiben dapat dibuat dengan protolisis senyawa yang mengandung logam elektropositif dalam kombinasi dengan arsenik atau antimon. Fosfin dan arsana adalah gas beracun yang mudah terbakar di udara, tetapi turunan organik PR yang jauh lebih stabil, R, gugus alkil atau aril, banyak digunakan sebagai ligan dalam kimia koordinasi logam. Nitrogen halida. Nitrogen trifluorida NF adalah salah satu-satunya senyawa halogen biner eksergonik dan nitrogen. Molekul piramidal ini tidak terlalu reaktif. Nitrogen triklorida NaCl adalah minyak kuning yang sangat endergonik eksplosif. Ini disiapkan secara komersial dengan elektrolisis larutan amonium klorida berair dan pernah digunakan sebagai pemutih pengoksidasi untuk tepung. Keelektronegatifan nitrogen dan klorin adalah sama dan ikatan NCl hampir nonpolar. Nitrogen tribromida NBr adalah minyak merah tua yang mudah meledak. Nitrogen triiodida Ni sangat mudah meledak. Nitrogen lebih elektronegatif daripada brom dan yodium, sehingga ikatan NX bersifat polar. NX dan secara formal di bilangan oksidasi adalah -3 untuk N dan -1 untuk setiap halogen. Halida dari unsur-unsur berat. Trihalida dan pentahalida dari unsur-unsur golongan 15 selain nitrogen digunakan secara luas dalam kimia sintetik, dan rumus empiris sederhananya menyembunyikan struktur kimia yang menarik dan beragam. Trihalida berkisar dari gas dan cairan yang mudah menguap. Fosfor trifluorida PF
adalah ligan yang menarik karena dalam beberapa hal mirip dengan CO seperti CO. Ia adalah donor yang lemah tetapi akseptor yang kuat dan terdapat kompleks PF yang merupakan analog dari karbonat seperti NiFeF, analog NiCO. Pentahalida dari P dan Sb sangat berguna dalam sintesis fosfor pentaklorida PCl, digunakan secara luas di laboratorium dan industri sebagai bahan awal dan beberapa karakteristik reaksinya ditujukan pada gambar di samping ini. Perhatikan misalnya reaksi PCl basa Lewis seperti F berikan kompleks 6 koordinat seperti Pf minus senyawa yang mengandung gugus NH mengarah pada pembentukan ikatan PN dan interaksi PCl dengan H2O atau PO menghasilkan O PCl. Oksida dan oksoanion nitrogen. Kemiringan lereng garis di paling kanan diagram menunjukkan kecenderungan termodinamika untuk reduksi -5 tingkat oksidasi unsur. Mereka menunjukkan misalnya bahwa BiO berpotensi menjadi zat pengoksidasi yang sangat kuat yang konsisten dengan efek pasangan inert dan kecenderungan Bi4 untuk membentuk Bi3. Oksidator terkuat berikutnya adalah NO-, baik As5 dan Sb5 adalah zat pengoksidasi yang lebih ringan dan P5 dalam bentuk asam fosfat adalah oksidan yang sangat lemah. Seperti beberapa elemen blok Pi lainnya, penghalang reaksi oksoanion dengan tingkat oksidasi tinggi seperti NO- lebih besar daripada oksoanion dengan tingkat oksidasi rendah. Seperti NO-, kita juga harus ingat bahwa pH rendah meningkatkan daya oksidasi oksanion.